Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Kitabul Azkar wad Da'awat. Kitab tentang zikir-zikir dan doa-doa. Fadilatu zikri, keutamaan zikir. Minal ayat, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum. Artinya, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku balas zikir kalian itu. Aku balas zikir kalian itu dengan rahmatku, dengan cintaku, dengan perlindunganku, dan sebagainya. Jadi artinya setiap kali kita berzikir maka itu dibalas Allah dengan rahmatnya, cintanya, perlindungannya, pertolongannya. Wa qala ta'ala uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lagi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala ta'ala, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila mana kalian selesai sembahyang, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, berduduk, atau berbaring. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksudnya billail, di malam hari, wan nahari, di siang hari, bil barri, di darat, wal bahri, di laut, was safari, dalam perjalanan, wal hadari, di kampung halaman, wal ghina, dalam keadaan kaya, wal fakri, fakir, wal maradi, dalam keadaan sakit, wasihati, sihat, wasirri, dan secara sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbaka fi nafsik, berzikirlah engkau terhadap Tuhan pada diri engkau, dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatan, takut, wadunal jahri, tidak bernyaring, minal qauli, daripada perkataan, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lupa Allah. Wa qala ta'ala fi dhammil munafiqin, Allah mencela orang munafik, wala yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Para ulama mengatakan bahwa zikir itu ada terbagi tiga. Satu disebut zikrul lisan, zikir lisan. Nah, zikir lisan itu artinya setiap perkataan yang sifatnya itu ibadah, maka disebut zikir.
Jadi kada mesti zikir lisan itu ucapan Allah Allah, ucapan la ilaha illallah, salawat, subhanallah, alhamdulillah. Setiap ucapan yang kita ucapkan itu merupakan ibadah, maka itu disebut zikir lisan. Seperti apa? Seperti amar ma'ruf misalnya, nahi munkar, membaca kitab-kitab tentang hukum Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca tafsir Al-Quran, itu disebut zikrul lisan. Nah, zikrul lisan. Yang kedua, zikrul arkan, zikir anggota tubuh. Setiap pekerjaan kita yang sifatnya itu adalah ibadah, itu zikir. Ruku' itu zikir tubuh, sujud zikir tubuh. Walaupun kada berbunyi, kan kada ada bunyinya tuh, nyeruku, sujud, karena itu ibadah, zikir ngarannya. Orang berwudu, zikir. Orang mencari duit yang halal untuk menafkahi keluarganya yang wajib dinafkahinya, mulai rumah sampai berusaha sampai bulik, zikir tubuhnya itu, zikrul arkan. Perempuan-perempuan yang bekerja di rumah, memasak nasi untuk suaminya, zikir tubuhnya. Perempuan-perempuan yang menyusui anaknya, zikir tubuhnya. Itu zikrul arkan. Pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang bekerja di kantornya untuk mensejahterakan rakyat, untuk memudahkan urusan rakyat, untuk memikirkan, merancang bagaimana agar mereka umat Islam ini dapat kenyamanan, zikir arkan, zikir tubuhnya. Nah, yang ketiga, zikrul janan, zikir hati. Nah, zikir hati. Zikir hati bukan hanya dalam hati mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, zikir hati termasuk adalah tafakkur, berpikir. Tafakkur. Setiap tafakkur yang sifatnya ibadah itu zikrul janan, zikir hati. Zikir hati. Kita memikirkan tentang kelakuan kita, perbuatan kita di masa lalu. Kita pikirkan mana yang baiknya ada juga kah, mana yang dosanya ada juga kah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, nah mengingat-ingat itu zikir hati. Zikir hati. Jadi artinya kada sulit kita berzikir kepada Allah itu dengan zikir yang banyak. Kada aneh ada orang yang 24 jam zikir. Bisa terjadi, nyaman terjadi kalau kita mau. 24 jam dalam keadaan zikir. Kadang-kadang serentak, mulut zikir, hati zikir, tubuh zikir, sembahyang contohnya. Nah, sembahyang itu full zikir. Mulut kita mengucapkan zikir, hati kita khusyuk zikir, tubuh kita ruku, sujud, berdiri zikir. Dalam sembahyang zikir seluruh tubuh. Nah, dalam kita bekerja mencari yang halal, memelihara anak, menyusui anak, nah itu kadang-kadang hati kita lupa kepada Allah. Mulut kita pun kadang-kadang kada berzikir, tapi hanya tubuh berzikir. Itu pun ada hitungan pahala dari Allah.
Nah, tapi yang namanya zikir kepada Allah itu akan dibalas oleh Allah. Azkurkum, aku balas zikir itu. Tentu tidak terlepas dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, setiap amal itu termasuk zikir mesti diniatkan dengan niat yang bagus. Dan kalau kita kada punya niat, amalan apapun yang kita kerjakan tidak akan ada arti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bekerja walaupun kelihatannya dunia, jual beli, tapi kalau itu halal dan untuk nafkah, ini dicatat sedikit, untuk nafkah, lain untuk menambah kekayaan tuh kada kau diniatakan apa-apa. Untuk nafkah mau aku kada bercari hari ini kayak memberi makan anak buah. Nah itu ini usaha nang jadi zikir nih. Mun aku hari kada turun ke pasar, kada berdagang, kada beli duit kayak penukar beras, memberi makan anak bini. Nah usaha semacam ini yang disebut zikir. Bukan usaha nang menambah misalnya sudah berisi ini anak dua, anak tiga, itu lain zikir itu mengumpul kekayaan ngarannya kada zikir itu. Walaupun dikira bila usaha nang halal semua zikir kada. Itu usaha zikir itu usaha yang menafkahi, atau kita usaha yang sudah kita niatkan duitnya ini untuk kita gunakan fisabilillah. Nah itu zikir. Kita ada duit tapi kita hendak berusaha supaya hasil usaha ini untuk kepentingan sabilillah. Nah itu usahanya usaha zikir. Nah, jadi usaha-usaha zikir, kelakuan-kelakuan zikir tadi itu dibalas oleh Allah dengan niat tentunya. Niat. Apa niatnya? Ya sekadang-kadangnya kita ambil satu niat yang bagus adalah ibtigha mardhatillah, yaitu menuntut mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sudah pahala dah. Ayo bemasak di dapur sagan laki supaya Tuhan ridha lawan gawian kulit dapat pahala. Menyusui anak bini-bini, menyusui anak kalau kau lagi beramalan, kita barak biasa tiap malam, yasin tiap malam, gara-gara anak halus semuaan pray. Tapi kada kalah dengan menyusui, asal niatnya ibtigha mardhatillah, asal niatnya mencapai keridhaan Allah, kada kalah pahalanya. Kada kalah pahalanya. Karena zikrul arkan, zikir tubuh. Kalau kita baca Quran itu zikrul lisan, zikir lisan. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai kepada Allah. Itu aja. Jangan sampai lupa kepada Allah. Bila kita lupa kepada Allah ini, karena akibatnya kita lupa diri. Nah, bila lupa diri, ya sudah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian lupa kepada Allah seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah lupakan diri mereka. Nah, maka jadilah kalian orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar daripada taat kepada Allah. Jadi semua dosa itu timbulnya berasal adalah daripada lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang itu zikir, selama orang itu ingat kepada Allah, Allah akan jaga orang ini. Allah akan jaga dari segala macam kemaksiatan. Dan berzikir itu jangan sedikit, banyak. Kalau kita guring misalnya, nah guring itu kita berniat, nah guring nih. Guring pertama niat kita untuk menjaga tubuh, yang mana Allah suruh menjaga tubuh ini. Tuhan nyuruh kita menjaga tubuh nih. Guring, kita guring menjaga tubuh. Yang kedua kita guring supaya kita bangun rajin, beribadah, mengabdi kepada Allah. Guring 4-5 jam adalah guring yang berpahala. Zikir ngarannya, guring zikir.
Guring zikir. Orang misalnya nak guring bacaan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taguringan. Ada tuntong. Hukum tuntong sudah itu zikir. Tabaraknya. Hukum tuntong. Jadi guring itu bukan sesuatu yang sia-sia, asalkan kita bisa mengulah guring itu supaya jadi pahala. Nah, jadi kita guring untuk menjaga kesehatan tubuh yang mana disuruh Allah menjaganya, dan kena bila bangun supaya rajin untuk beribadah kepada Allah. Nah, guring 4 jam, zikir kita 4 jam. 4 jam, jadi sehari 24 jam, 4 jam sudah selamat dengan zikir. Nah, akhirnya kita sembahyang, kita baca Quran, kita menuntut ilmu, semuaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal akhbar, dan daripada hadis-hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, yaqulullah azza wa jalla ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah. Allah berfirman, aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan bergerak dengannya, bergerak dengan aku dua bibirnya. Artinya selama orang yang berzikir itu, maka Allah menyertai orang itu. Arti Allah menyertai itu artinya pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah menyertai orang ini kemanapun ia pergi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyukthir zikrallah azza wa jal. Barang siapa yang ingin bersenang-senang di taman-taman surga, hendaklah dia perbanyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah, ayyul a'mal afdalu, amalan apa yang paling disukai Allah, amalan apa yang paling ganal pahalanya? Faqala, Rasulullah menjawab, anta muta wa lisanuka ratbum bi dzikrillah azza wa jalla. Amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling besar pahalanya, bahwa engkau mati, lisan engkau itu basah dengan berzikir kepada Allah. Orang yang akhir kalamnya itu zikrullah, itu zikir yang paling berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabarak wa ta'ala, idza zakarani abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i. Apa idza taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a. Allah berfirman, bila berzikir kepadaku hambaku di dalam dirinya, surangan aja, berkhalwat di kamar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah di kamar, maka aku pun, ujar Tuhan, menyebut dirinya itu di dalam zatku. Dan bila si hambaku itu berzikir di majlis, di tengah-tengah orang banyak dia berzikir, aku pun berzikir, aku pun menyebut dia bi mala'in khairin min mala'i, di majlis yang lebih baik daripada majlisnya. Allah mengumumkan kepada para malaikat, kita yang berzikir, orang 1000, 2000, 3000 berzikir, Allah kumpul malaikat yang lebih daripada ini banyaknya. Allah umumkan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan telah berzikir kepadaku pada saat ini. Wa idza taqarraba minni shibra, bila mana hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sejengkal sakilan, taqarrabtu minhu dhira'a, maka aku mendekat daripada dia satu hasta. Jadi dia Tuhan, kalau hambaku tu baparak lawan aku sakilan, aku paraki inya sahasta. Bila inya sahasta, aku sadapa.
Beliaunya berjalan, ku datangi ianya dalam keadaan berlari. Nah, artinya bila mana kita beramal, beribadah, berzikir sekali, Allah balas 10. Nah, kita mendekatkan diri sekilan, Allah sahasta. Artinya kita berzikir sekali, balasannya 10. Kalau kita 10, 100. Nah, tak banyak Tuhan terus. Tak banyak Tuhan terus. Kalau kita 100, 1000 membalasnya. Nah, al-hadis. Wa minal asar qaulul Hasan Basri, az-zikru zikrani, zikrullah azza wa jalla baina nafsik wa baina Allah azza wa jalla ma ahsanahu wa a'zama ajrah. Bermula zikir itu ada dua. Pertama, zikrullah antara diri engkau dan Allah. Alangkah baiknya, alangkah besar pahalanya. Zikir kita dan Allah. Ya tadi menyebut la ilaha illallah, Allah, Allah, misalnya. Itu zikir kita dengan Allah. Wa afdalu min zalik, yang lebih afdal dari yang demikian, zikrullah subhanahu indama harramallah azza wa jal. Berzikir kepada Allah ketika sesuatu yang Allah haramkan. Nah, kita dihadapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kita berzikir kepada Allah, mundur daripada yang diharamkan itu. Nah, lebih ganal lagi, lebih besar lagi pahalanya. Ada maksiat di hadapan kita, ingat lawan Tuhan. Oh, ini dia Tuhan, kada boleh, kok kada jadi. Nah, itu lebih besar lagi, lebih afdal lagi. Fadilatu majalisi zikri, fadilah majlis zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffat bihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarahumullah ta'ala fi man 'indah. Tidaklah duduk bermajlis suatu kaum akan suatu majlis, di situ mereka berzikir kepada Allah azza wa jalla, melainkan meliputi dengan mereka itu oleh malaikat, dan meliputi akan mereka itu rahmat Allah. Jadi banyak malaikat pada kita-kita yang ada nih. Kita nih misalnya berapa orangnya, 1000 umpamanya. Malaikat kan ada hitungan lagi yang hadir di tempat itu. Kenapa? Allah liputi majlis itu dengan malaikat. Misalnya hadir 10.000 malaikat, berjuta-juta yang hadir di majlis itu. Berjuta-juta yang hadir. Tidaklah bermajlis suatu kaum dengan majlis, di situ mereka berzikir kepada Allah, melainkan meliputi dengan mereka oleh malaikat. Diliputi oleh malaikat. Dan meliputi akan mereka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebut mereka pada orang-orang yang di sana. Malaikat artinya. Malaikat yang hadir di sini sering banyakkan orangnya, dan lagi nama-nama kita satu persatu disebut oleh Allah di sana. Nah, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan berzikir kepadaku di majlis anu misalnya. Nah, Allah sebut nama kita satu persatu di majlis yang lebih baik dari majlis ini, nah, di hadapan orang-orang yang lebih baik daripada ini. Fadilatut tahlil, keutamaan tahlil. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Itu disebut tahlil. Orang berzikir itu ada dengan zikir tahlil. Zikir tahlil itu adalah zikir la ilaha illallah. Nah, ada orang berzikir dengan zikir jalalah. Zikir jalalah, zikir Allah, Allah, Allah. Itu ngarannya banahajan itu.
Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Paling abdal yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini paling abdal zikir sudah. Nah, paling abdal zikir tahlil la ilaha illallah. Makanya orang hendak mati kalau nyakawa itu sudah dijamin Tuhan masuk surga. Aman kana akhiru kalami la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kulla yawmin mi'ata marra kanat lahu idla ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Nah, barang siapa, ujar Nabi kita, yang membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiap-tiap hari 100 kali, 100 kali, adalah bagi dia menyamai memerdekakan 10 orang budak dan ditulis baginya 100 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 100 dosa. 100 kali membacaan itu tiap-tiap hari, kulla yaumin mi'ata marrah. Menjadi jar Imam Nawawi mengatakan, kalau kita mendengar macam ini, nah padilat amal nih, ini kita mendengar nih, jar Nabi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca itu, ya Nabi 100 kali sehari, sama lawan memerdekakan 10 budak. Ditulis pulang 100 kebajikan, dihapus 100 dosa. Nah, kita mendengar itu. Bila kita seumur hidup kada biasa membaca itu, kita termasuk orang yang kada mengamalkan ilmu. Nah, kita mendengar melalui hadis ini, sampai kita mati kada pernah baca-baca 100 kali sehari itu, berarti kita termasuk golongan orang yang kada mengamalkan ilmu. Tapi kalau kita baca walaupun sekali, setelah mendengarnya sekali kita baca, seumur hidup sekali biasa, sudah gugur daripada tuntutan Tuhan itu. Sudah gugur. Di akhirat kena ya Tuhan, mana bubuhan membaca itu 100 kali. Kada termasuk kita. Seumur hidup kada bisa membaca. Amun suah sekali sehari, hari Jumat apabila biasa sekali membaca. Nah, masuk dalam golongan itu. 100 kali sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 itu kada perlu pol. Bedikitan nggak ada apa-apa juga, misalnya sembahyang subuh kita baca salawi misalnya. Kaina habis zuhur kita baca pulang kan 50, habis asar kita baca pulang 25, 100. Itu mer mengaridit, amalan ngaridit kada apa-apa juga. Kalau kawaktis, kalau kawa, pokoknya sehari 100. Nah, mengamalkan itu sekali seumur hidup, gugur sudah tuntutan. Nah, masuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkan itu. Jadi kada berbuat yuhyi wa yumit itu kada ada. Kalau nang imbah maghrib yuhyi wa yumit itu, nang imbah subuh. Ini kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maginnya kawa tiap hari, artinya sekali ke seumur hidup sudah masuk kita dalam golongan orang yang pernah membaca ini. Fadilatut tasbih wa tahmid wa baqiyatil azkar. Ini menjelaskan tentang keutamaan bertasbih, tahmid,
dan setinggalnya zikir-zikir yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin 33 wa hamida 33 wa kabbara 33 wa khatamal mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dzunubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah subhanallah sesudah tiap-tiap sembahyang fardu sebanyak 33 kali subhanallah subhanallah, dan dia memuji Allah 33 dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillah, wa kabbara dan bertakbir Allahu akbar 33, dan dia sudahi ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dzunubuhu dosa-dosanya. Jadi para ulama mengatakan bahwa apabila ada dalam sebuah hadis itu perintah bilangan, maka berarti bilangan itu jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, apabila ada perintah bacaan amalan disertai dengan bilangan tertentu, maka itu jangan ditambah, dikurang. Karena itu ada rahasia yang hanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 33 mesti 33. Jangan sampai 34, 35. Nah, kadang mesti banyak itu baik. Untuk zikir-zikir yang tertentu ini. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kada berbuat yuhyi wa yumit kada. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, maka diampunilah dosa-dosanya. Yang dimaksudkan dengan dosa-dosa ini adalah tentu dzunubuhu shaghair, dosa-dosa yang kecil. Nah, yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita. Jadi ada dosa yang terhapus sendiri dengan tobat, itu dosa-dosa besar. Ada dosa yang terhapus hanya dengan salawat. Ada dosa yang terhapus hanya dengan zikir tertentu. Ada dosa yang terhapus dengan berjalan ke masjid sembahyang berjamaah. Ada dosa yang terhapus dengan memberi makan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah, siapa yang mengata subhanallah wa bihamdih sehari itu 100 kali, huttat khatayahu, digugurkan kesalahan-kesalahan, dihapuskan juga dosa-dosanya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah ta'ala arba'un, paling disukai perkataan kepada Allah ta'ala ada 4. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 4 kalimat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak mengapa engkau dengan apa juga di antara yang 4 itu engkau mulai. Jadi baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar. Nah, terserah kita mulai dari mana. Tapi umumnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Ada 2 kalimat yang inting di atas lisan, berat timbangan, disukai kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu 2 kalimat itu walaupun inting sedikit, tapi Tuhan suka dan memberatkan timbangan amal seseorang di akhirat nantinya. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jadi semuaan ini kayaknya ada sudah di dalam ratib-ratib yang kita baca itu. Baik ratibul haddad, di situ ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nah, ini ulama-ulama kita bahari dahulu sudah menyusunkan ratib. Bila kita baca ratib itu, maka zikir-zikir yang afdal, zikir-zikir yang disukai itu sudah masuk di dalamnya. Jadi kita kada repot lagi mengumpul seorang. Dengan kita baca ratib pagi dan sore, kita tergolong orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang bermacam-macam, dengan zikir yang banyak. Nasirru fadilati zikri, rahasia kelebihan zikir. In qulta ma balu zikrillah subhanah ma khiffatihi 'ala lisan wa qillati ta'abi fihi sara afdala wa anfa' min jumlatil ibadat ma kasratil masyaqqati fiha. Jika engkau berkata apa keadaan zikir itu serta intingnya diucap, sedikit susah payahnya, jadilah zikir itu paling afdal, paling bermanfaat dari sekalian ibadat serta banyaknya musyaqqat pada ibadat itu. Orang bersedekah, mana afdalnya lawan orang berzikir? Afdal orang berzikir. Nah, orang berperang fisabilillah, mana banyaknya pahala lawan orang berzikir? Banyak pahala orang berzikir. Jadi apa rahasianya di dalam zikir itu? Yang singkat inting tapi pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang sulit. Na fa'lam, ketahuilah, anna tahqiqa hadza la yaliku illa bi'ilmil mukasyafah, bahwa memastikan ini tidaklah patut kecuali dengan ilmu mukasyafah. Itu ilmu mukasyafah yang mengetahui kenapa zikir yang singkat itu tapi pahalanya melebihi dari ibadah-ibadah yang sulit yang banyak. Wal qadrul ladzi yusmahu bi dzikrihi fi ilmil muamalah, adapun kadar yang dibolehkan menyebutkan rahasia itu pada ilmu muamalah ini, annal mu'assiran nafi'a huwa dzikru 'ala ad-dawam ma'a huduril qalbi, bahwa yang memberikan bekas yang bermanfaat itu zikir yang selalu disertai dengan kehadiran hati. Nah, ini zikir yang bermanfaat itu, zikir yang ganal pahalanya itu adalah zikir yang terus menerus disertai dengan kehadiran hati yang berzikir. Nah, ini maksudnya. Jadi zikir itu melebihi pahala dari ibadah-ibadah lain apabila zikir itu dilakukan dengan terus menerus disertai dengan hati yang hadir.
Nah, itulah kadar yang bisa disebutkan di dalam kitab ini. Kenapa zikir itu melebihi pahalanya dari ibadah-ibadah yang lain. Fa'amma dzikru bil lisan wal qalbu lahin fahuwa qalilul jadwa. Adapun zikir dengan lisan sedangkan hatinya lupa, hatinya lalai, maka itu sedikit manfaatnya. Walaupun ada juga pahala. Ada pahala, tapi manfaatnya kada maksimal. Bal hudurul qalbi ma'allahi ta'ala 'ala ad-dawam aw fi aktsaril awqat huwa al-muqaddamu 'ala al-ibadat. Tetapi kehadiran hati bersama Allah atas selama-lamanya atau pada kebanyakan waktu, itulah yang diutamakan atas ibadat-ibadat tadi. Yang diutamakan atas ibadat-ibadat tadi adalah kehadiran hati kita bersama Allah. Kalau orang berperang, ini taruhannya nyawa. Tapi nya berperang itu kada ada ingat lawan Allah. Lebih baik orang yang di rumah yang ingat kepada Allah. Tapi kalau orang itu berperang ditambah lagi ingat kepada Allah, nah itu sudah nomor satu. Orang yang bersedekah tapi hatinya lalai, lupa kepada Allah. Di saat bersedekah itu hatinya tidak ingat kepada Allah. Lebih baik orang kada bersedekah tapi hatinya ingat kepada Allah. Tapi kalau orang bersedekah itu ditambah lagi ingat kepada Allah, nah itu lebih baik lagi. Jadi perbandingannya antara ibadah yang ingat dengan Allah dengan kada ibadah yang ingat kepada Allah. Orang makan misalnya, kan makan ini kada ibadah nih, makan tapi nya makan tuh ingat lawan Allah, hatinya hadir makan itu bersama Allah. Nah lebih baik orang makan yang ingat dengan Allah ini daripada orang yang sembahyang tapi hatinya kada ingat dengan Allah. Lebih baik orang makan minum tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Lebih ganal itu pahalanya dari orang sembahyang tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal bihi tasharrafa sa'irul ibadat, bahkan dengan zikir itulah, dengan kehadiran hati itulah menjadi mulia sekalian ibadat-ibadat itu. Ibadat itu menjadi mulia apabila disertai dengan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baca Quran, baca benarnya, hatinya kemana-mana kah? Hatinya kada diingat. Hatinya kada ingat bahwa ini kalam Allah, bahwa ini adalah dia bisa baca Quran, ini taufik hidayah dari Allah. Jadi baca Quran tapi hatinya lalai. Lebih baik orang yang sambil menyapui rumah tapi selalu hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dipandang itu adalah segala ibadah yang dipandang itu adalah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghayatu samaratil ibadatil amaliyah, itu kehadiran hati bersama Allah merupakan buah ibadah amaliyah. Jadi yang dituju dari ibadah amaliyah ini puasanya, zakatnya, sembahyangnya, ibadah amaliyah, haji, umrahnya, yang dituju itu adalah kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebabnya zikir tadi lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Walaupun ibadah lain itu lebih sulit, lebih payah pekerjaannya. Wali zikri awalun wa akhirun, bagi zikir itu ada awal ada akhir. Fa awaluhu, awalnya zikir yujibul unsa wal hub. Awalnya zikir itu menuntut akan kejinakan hati dan kecintaan hati kepada Allah. Wa akhiruhu, akhirnya
yujibul unsa wal hub, akhir zikir pun adalah menuntut akan kejinakan hati dan kecintaan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasduru anhu, dan timbullah itu kejinakan dan kecintaan tadi daripada zikir. Wal matlub, yang dituntut, zalikal unsu wal hub, adalah kejinakan hati dan kecintaan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dituntut dari segala ibadah. Yang dituntut adalah zikir, kehadiran hati bersama Allah. Nah, kehadiran hati bersama Allah itu akan membuahkan kejinakan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah rahasianya kenapa zikir itu lebih unggul dari ibadah-ibadah badaniyah, dari ibadah-ibadah amaliyah lainnya. Nah, kemudian fadilatud du'a, fadilat doa. Doa ini bagian dari zikir juga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Apabila bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, hamba-hambaku tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku adalah dekat dengan mereka. Tuhan sangat dekat dengan kita. Dan katakan bahwa aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka itu terlebih dahulu mengabulkan apa-apa yang kuminta. Jadi Allah mengabulkan doa kita bila kita sebelumnya mengabulkan apa yang diminta oleh Allah. Nah, kabulkan dulu apa yang diminta oleh Tuhan. Jar Tuhan tobat, jar Tuhan sembahyang, ujar Tuhan ini itu, laksanakan semuaan. Nah, hanya kita minta lawan Tuhan, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada ujungnya. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Bila berdoa kepadaku, maka hendaklah terlebih dahulu dia mengabulkan permintaanku, ujar Tuhan. Nah, kabulkan permintaan Tuhan. Nah, makanya kalau kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, nah kita berdoa kepada Allah. Nah, doa kita kadang akan dikabulkan Allah. Walaupun kada sunyi dari pahala, tetap dapat pahala juga. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman lagi, berdoalah kalian wahai manusia kepada Tuhan kalian tadarru'an, dalam keadaan hina. Nah, jadi waktu kita berdoa itu hendaknya kita merasakan bahwa kita ini kada mampu. Nah, kita merasakan kekurangan diri kita untuk mengatasi masalah ini. Nah, jadi kita waktu berdoa itu mesti merasakan itu. Jangan sampai kita berdoa tapi kita kadang merasakan kita berhajat kepada Allah. Nah, itu sudah ditolak oleh Allah. Jadi berdoalah kepada Tuhan tadarruan tazalluan, artinya menghinakan diri. Kenapa aku minta kepada Tuhan agar diampuni dosa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa aku minta lawan Tuhan murah rezeki? Karena hanya Tuhan yang bisa meluaskan rezekiku. Kenapa aku minta kepada Tuhan keamanan? Karena hanya Tuhan yang bisa mengamankan aku. Nah, itu tazallulan ngarannya. Jadi kita berdoa itu kita mesti merasakan tentang keterbatasan kita. Wa khufiyatan, dan jar Tuhan berdoalah kepadaku itu khufiyah. Artinya begimit berdoa. Jangan kuciak-kuciak.
Berdoa tuh begimit. Nah, punya berdoa itu misalnya kita lawan Tuhan, cukup kita mendengar apa yang kita minta. Nah, itu arti khufyah. Karena di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat Nabi yang nyaring-nyaring, berzikir, berdoa, nyaring-nyaring. Lalu jar Nabi, innakum la tad'una asam. Kalian ini tidak berdoa kepada orang tuli. Tuhan itu kada tuli, kada perlu dikuciaki. Dan Tuhan itu kada jauh. Innal ladzi tad'un sami'un qarib, jar Nabi. Yang kalian berdoa itu Tuhannya itu parak, lagi mendengar. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampau batas. Nah, berdoa nyaring, melampau batas. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah wahai hamba-hambaku kepadaku, astajib lakum, aku perkenankan doa kalian itu. Para ulama mengatakan, dan sudah berapa kali kita ulangi ini, bahwa pengertiannya, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa. Nah, pengertian aku kabulkan doa itu sangat umum, sangat umum. Allah kadang menjanjikan, berdoalah kalian kepadaku, kukabulkan segera, kadada. Kadada. Berdoalah kepadaku, akan kuberikan apa yang kamu minta sesuai dengan permintaanmu, kadada. Tuhan berjanji itu. Nah, cuma Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku ijabah. Nah, aku kabulkan doa kalian. Apabila, nah itu urusan Allah. Dalam bentuk apa, itu pun kehendak Allah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa setiap kali kita berdoa dengan doa yang benar lah, dengan doa yang benar, itu Allah bisa memberikan apa yang kita minta saat itu. Bisa. Ya Allah, hamba sakit, sembuhkan. Bisa saat itu sembuh, bisa. Ya Allah, misalnya, mudahan si fulan itu, ini itu terjadi, bisa. Nah. Yang kedua, Allah bisa mengabulkan doa kita itu di waktin akhar, di waktu lain, li hikmatin alimah Allah, karena ada hikmah yang diketahui Allah. Kita berdoa, ya Allah, luaskan rezeki hamba, ya Allah. Tapi kayaknya Tuhan mengabulkan itu di waktu kita umur sudah 60 tahun. Sekarang kita umur 30, hidup miskin, susah. Tiap hari berdoa lawan Tuhan, ya Allah, hamba miskin, hamba susah, luaskan rezeki hamba. Itu bisa dikabulkan Tuhan kayaknya 30 tahun kemudian. Karena ada rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mengalahkan Fir'aun itu 40 tahun hanya dikabulkan oleh Allah. 40 tahun. Hanya kabul doa Nabi Musa. Nah, jadi kita bisa berdoa kepada Allah, Allah kabulkan apa yang kita minta persis, tapi waktunya akan datang. Nah, yang ketiga, ujar para ulama, doa kita itu dikabulkan oleh Allah, tapi diganti oleh Tuhan dengan tolak bala. Dengan tolak bala. Kita minta kepada Allah misalnya keluasan rezeki. Nah, diganti Tuhan
kendaraan kita yang mestinya hilang jadi kada jadi hilang. Nah, itu bisa. Kita malam ini berdoa, ya Allah, luaskan rezeki hamba ya Allah, dikabulkan oleh Tuhan. Cuma rezeki tetap kada diluaskan, diganti lawan tulak bala. Tulak balanya apa? Mestinya kendaraan malam ini hilang, dirubah jadi kada jadi hilang. Nah, bisa terjadi juga itu. Tuhan bisa memberikan permintaan kita dengan demikian. Apa yang kita minta kada diberi tapi diganti. Nah, diganti. Yang keempat, kita bisa diberi Allah dengan yang lebih baik daripada yang kita minta. Bisa. Yang lebih baik. Kita minta kepada Allah diluaskan rezeki. Minta kepada Allah diluaskan rezeki. Diganti Allah lawan yang lebih baik. Diluaskan ilmu misalnya. Rezeki tetap. Nah, bisa juga itu. Karena baik ilmu daripada harta. Nah, kita minta kepada Tuhan agar diluaskan rezeki. Nah, diberi duit yang banyak. Rezeki yang mudah. Tuhan ganti lawan yang lebih baik daripada itu. Duit tetap diberi Tuhan kayak biasa, tapi ilmu melimpah ruah datang kepadanya. Nah, bisa juga itu. Nah, yang kelima, berdoa kita macam-macam doa kepada Tuhan. Disimpan Tuhan aja pahalanya. Disimpan Tuhan pahalanya. Kayaknya di akhirat hanya diserahkan. Nah, dia Tuhan pahala ikam nang kadasin kabulan doa tu ya ini pahalanya. Berdoa ini, berdoa itu kadang mau kabul. Sudah macam-macam cara. Jurang beristighfar 1000 dulu, sudah beristighfar 1000 juga. Jurang batubat sudah juga. Kadang mau juga kabul. Oh, sekali memang Tuhan kadang mengabulkan, pahalanya disimpan Tuhan. Karena di akhirat nah diserahkan. Bisa juga itu. Nah, yang keenam, kita minta macam-macam lawan Tuhan. Kada diberi Tuhan, tapi kita diberikan kepada anak cucu kita. Nah, anak cucu kita. Kita minta ini, kada ada dapat. Kita minta itu, kada ada hasil. Oh, sekalinya Tuhan simpan kena sagana zuriat anak cucu kita. Nah, bisa juga terjadi. Jadi memang firman Tuhan, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa. Ya, macam-macam cara Tuhan mengabulkannya itu. Walhasil berdoa itu kada ada ruginya. Nah, berdoa itu kada ada ruginya. Paling inting pahala kita dapat. Paling inting pahala. Nah, bisa lagi pahala dan macam-macam yang kita minta itu berhasil. Bisa juga. Wa qala ta'ala qul Allah awida'ur rahman ayyama tad'u balahul asma'ul husna. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Ar-Rahman. Apa juga kamu berdoa kepada Allah, bagi Allah itu asma'ul husna. Kasara hendak ya Allah, hendak ya Rahman, hendak ya Ghafur, hendak ya Razzaq, hendak ya Ghani, hendak ya Mughni. Kasara kita memanggil Tuhan, karena Tuhan punya asma'ul husna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan intinya ibadah. Nah, intinya ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala min fadlih, mintalah kepada Allah anugerahnya. Fa innahu ta'ala yuhibbu ay yus'al, bahwa Tuhan itu suka apabila diminta. Nah, Tuhan ketujuh bila kita minta. Makanya bila kita minta, pahala diberi Tuhan dah. Minta apapun, pahala diberi Tuhan. Wa abdalul ibadah, paling abdal ibadah, intizarul faraji, adalah menunggu kelapangan. Menunggu kelapangan. Kita berdoa lawan Tuhan, ya Allah, hamba minta kepada ini. Nah, kita tunggu itu.
Itu ibadah. Kita berdoa pulang, ya Allah, hamba minta ini ya Allah. Kita tunggu, menunggu itu adalah ibadah. Nah, orang yang garing-garing berdoa, ya Allah, sihatkanlah hamba. Menunggu sihat itu baginya adalah ibadah. Nah, intizarul faraj ibadah. Nah, kemudian ada berdoa, adab-adab atau tata cara berdoa supaya doa itu dikabulkan oleh Allah. Wahiyya asyratun, yaitu ada 10 perkara.